Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bramaditya Wicaksono dengan NIM K2524061. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial molding sisir. Nah, molding sisir ini adalah jadi saya membuat bendanya, kemudian membuat cetakannya seperti itu. Kita langsung mulai saja. Yang pertama kita buka aplikasi SolidWorks, kemudian kita pilih part, klik OK. Kita tunggu. Pertama-tama kita ubah satuannya dulu di kanan bawah ini. Kita pilih MMGS, kemudian kita masuk di bar ini. Kita klik kanan, tabs, checklist, features, surface, dan juga mold tools. Oke. Selanjutnya kita akan membuat desain sisirnya terlebih dahulu menggunakan front plane. Kita klik sketch, menggunakan center point strike slot. Nah, untuk panjangnya ini kita buat dari ujung ke ujung itu 98 mili, dan untuk lebarnya 33 mili. Oke. Setelah itu kita exit sketch terlebih dahulu, masuk ke top line sketch, kita pilih point, pasang point di sini, center line, oke. Kemudian kita pilih spline dari ujung ke ujung, oke. Kita klik garisnya, kemudian kita kasih drag ke atas sedikit dan kasih relasi horizontal ini ke atas sedikit, oke. Kita smart dimension, kita 65, dan ini 35, oke. Jarak ini ke sini itu sudutnya 15, dan tingginya ini kita kasih 7, oke. Nah, jika sudah, kemudian kita akan mirror, klik entities yang mau di mirror, kemudian mirror about center line ini. Nah, seperti ini, klik OK. Jadi seperti ini. Kita exit sketch, kemudian kita masuk ke surface, pilih love surface, oke. Yang pertama kita sketch ini satunya dulu, kemudian yang point tadi kita klik, nah seperti ini, dan yang bagian guild curve ini kita pilih yang garis ini, klik, nah oke. Jadinya akan seperti ini teman-teman. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita pergi ke surface, pilih thicken, fitur thicken, kemudian kita nih bagian permukaan ini kita pilih yang paling kiri, kita isikan 15, akan jadi seperti ini. Kita klik OK. Oke, seperti ini. Kita pilih front plane, normal to, sketch, kita pilih sketch,
kita sketch yang bagian atasnya teman-teman, seperti ini. Oke, jika sudah, kita pilih circle, pasang di sini dengan dimensi diameter 1,5 mili. 1,5 mili. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan linear sketch pattern, entities to pattern. Nah, ini jaraknya 7,3 dan kita buat sebanyak 8. Oke, seperti ini teman-teman. Kita klik OK. Kemudian arah sebelah kiri juga. Arah sebelah kiri, kita klik yang direction sini. Kita balik arahnya buat sebanyak 8. Oke, seperti ini. Kita klik OK. Dan untuk atasnya kita buat lingkaran lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Diameternya 1,5 mili. Dan jarak dari titik tengah ini ke sini itu 3,65. Oke. Dan tingginya 7 mili. Oke, seperti ini ya. Jika sudah, kita pilih linear sketch pattern lagi, klik yang ini. Maaf, kita entities ini, klik ini. Kemudian jaraknya seperti tadi 7,3 sebanyak 7. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Arah sebaliknya juga seperti itu, entities to pattern. Kita klik yang ini, 7,3, 7 buah. Nah, seperti ini. Oke. Oh, mungkin kita bisa sedikit tambahin di sini ya. Mungkin ini bisa 8. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian yang atasnya juga kita blok aja ini. Maaf. Kita blok yang ini. Kemudian kita linear sketch pattern. Yang direction 2 ini kita pilih satu dulu. Satu. Yang direction 2 kita pilih ini. Klik. Nah, sudah. Kita naikkan ini menjadi 2. Dan panjangnya kita buat 14. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Kita bisa hapus lebihannya ini dengan trim. Kita trim. Oke. Kemudian atasnya juga seperti tadi, kita blok. Dan kita linear sketch pattern. Kita kasih 14. Oke. Dan kita bisa hapus dengan trim. Oke, seperti ini. Kita tambahkan center line di tengah sini. Seperti ini. Kemudian kita bisa blok semua ini. Kita mirror. Maaf, sebentar.
kita blok ini semua. Kemudian kita akan mirror. Kita klik yang ini, center line. Nah, seperti ini. Jadinya akan seperti ini, teman-teman. Kita klik OK. Oke. Hasilnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Jika sudah seperti ini kan belum, ini kan masih under define ya. Masih biru-biru. Kemudian kita bisa membuat kita exit sketch, kemudian masuk ke ini curve split line. Sketch ini pilih yang ini yang permukaan sini, permukaan atasnya ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Kita masuk ke surface, kemudian knit surface, klik yang ini, kita merge entities. Ini gap control di unchecklist saja, kita checklist create solid dan juga merge entities. Klik OK. Nah, jika sudah akan seperti ini, teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan menggunakan thicknet cut. Klik thicknet cut, pilih yang ini, kita klik yang ini. Maaf, ini sudah ya, sebentar. Nih, kemudian kita pakai yang sebelah kanan, yang side 2. Nah, ini panjangnya 14. Kita klik OK. Tunggu sebentar, teman-teman. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita lakukan offset. Kita offset dulu, teman-teman. Masuk ke front plane, normal itu. Kita offset, klik yang ini, chicken 1. Nah, panjangnya ini 5. Klik OK. Oke, setelah kita offset sebanyak 5 mili, kita akan masuk ke line. Kita gambar line, kita gambar garis terlebih dahulu. Mulai dari sini menuju sini, ujung sini. Oke. Kita kasih dimensi, jarak ini ke ini 20. Seperti ini. Kita bisa trim ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih line lagi, ujung sini, garis miring, kemudian di titik tengah, garis titik tengah. Kita kasih panjangnya, maaf, kita kasih panjang ini 7 mili. Sebentar. Antara ini dengan garis tengah kita horizontalkan dulu. Kita kasih relasi horizontal agar tidak berubah-ubah. Oke. Kita kasih tinggi 7. Kemudian jarak antara ini ke titik tengah itu 56. Nah, seperti ini. Oke. Kita bisa trim ini. Nah, kemudian kita
buat center line di titik tengah. Oke, setelah itu kita mirror garis ini dan juga garis ini, mirror ke center line-nya, klik OK. Nah, seperti ini. Jadi kita akan membuat pegangan dari sisir ini, sisir rambut ini. Kita bisa hapus dengan trim. Oke. Set. Oke. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya jika sudah seperti ini, kita akan masuk ke features, kemudian extrude boss. Kita pilih yang nih, yang tadi sketch-nya. Oke. Bentar. Ke arah bawah, tingginya 8 mili. Kita aktifkan ini, draft, dan ini kita pilih satu aja. Kita merge agar bisa gabung ya, seperti ini. Oke, jika sudah, kita bisa klik OK saja di sini. Nah, seperti ini. Oke, untuk benda sisir kita sudah jadi. Kita tinggal pergi ke fillet. Untuk melakukan fillet, kita menggunakan radius 1. Semua sisinya, teman-teman. Ini juga, maaf, cukup bagian atas dan bawahnya saja, teman-teman. Oke, jika sudah, kita klik OK dengan radius 1 mili. Nah, oke, jadinya seperti ini, teman-teman. Kita save terlebih dahulu, save as. Kita save part 1 saja. Oke. Nah, jika sudah, kita akan membuat molding. Sebelum itu kita akan draft analisis terlebih dahulu. Masuk ke mold tools, kita draft analisis. Nah, kita klik. Nih. Oke. Mohon maaf, agak nge-lag. Ini kita cek list, kemudian kita klik lagi. Nah, oke, save. Oke, setelah kita melakukan draft analisis, kita langsung akan membuat moldingnya. Yang pertama, masuk pada parting lines, kita klik. Nah, kita klik pada permukaan ini,
draft analysis, kita hapus dulu. Kemudian kita klik yang ini, fillet 1 2 3 semua sisinya. Oke. Jika sudah, kita oke. Tunggu sebentar. Nah, kemudian akan muncul warna biru seperti ini. Lalu kita masuk particle surface, normal tool surface. Ini kita buat terlalu besar. Kita buat 120. Oke. Kita klik OK. Setelah itu kita pergi ke tooling split. Kita klik ini. Jika sudah, kita buat center rectangle pada tengah ini. Kita gunakan ukuran 180. Untuk tingginya 80. Seperti ini. Kita exit sketch. Nah, seperti ini. Ini adalah ukurannya, bisa kita ubah. Kita ubah 20 masing-masing. Ini bawahnya 20. Ini maaf, ini 30. Ini 20. Oke. Ini kita buat 40 saja. Oke. Kita klik OK. Tunggu sebentar, agak nge-lag. Nah, oke. Jika sudah, maka kita bisa sembunyikan ini, hide. Nah, seperti ini. Oke. Kita cek dulu apakah cetakannya sudah benar. Kita klik kanan, kemudian kita isolate. Nah, seperti ini. Exit isolate. Dan ininya kita isolate. Nah, seperti ini. Oke. Ke bagian atas kita sketch. Kita buat dengan rectangle point melebihi ini ya. Kita buat ininya 150, 140. Maaf, 140. Dan untuk tingginya kita buat 50. Nah, seperti ini. Nah, oke, jika sudah, kita exit sketch, masuk ke features, kemudian whole wizard. Kita pilih yang counter bore, ISO Hackbolt grade C, ISO 4016, M5 normal. Oke, throttle, kemudian kita position 3D sketch. Kita pilih yang 4 titik ini.
Jika sudah, kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, oke, bawahnya seperti ini. Kemudian kita kita sketch bagian atas. Maaf, kita gunakan corner rectangle. Ujung sini ke ujung satunya. Sini juga dari ujung ke ujung. Kita kasih dimensi. Nah, untuk lebarnya ini 24. Oke. Ini juga 24. Nah, oke. Seperti ini. Kemudian kita extrude bos. Tingginya kita buat 10 aja. Ini kita uncheck list. Oke. Nah, kemudian kita sketch lagi. Kita pakai center rectangle. Ini agak besar ya, melebihi gambar sebelumnya. Buat 250, 110. Kemudian kita extrude bos. Ininya kita buat 25. Mesh-nya kita uncheck list. Nah, kemudian kita ini sketch yang bagian bawah. Ini kita convert aja. Kita convert, oke. Kemudian kita extrude bos. Tingginya kita buat 20 aja. Oke. Mesh-nya kita tidak centang, kemudian klik OK. Oke. Jadinya seperti ini, teman-teman. Kemudian untuk salurannya ini bisa masuk ke dalam cetakan, kita perlu klik di sini, sketch. Kita buat lingkaran. Buat 30. Oke. Kemudian kita extrude cut. Untuk kedalamannya kita 10 mili aja. Oke. Kemudian kita akan gambar lingkaran.
dengan ukuran ini cukup kecil aja teman-teman, 4 aja. Oke, kemudian kita extrude cut. Nah, untuk dalamnya yang lingkaran kecil ini oke, kita 60. Oke, nah seperti ini. Jika sudah, kita ini sudah selesai teman-teman. Kemudian kita akan hilangkan ini dulu. Bentar, kita hide. Ini juga kita hide. Nah seperti ini. Oke, kemudian kita save. Oh tidak, kita save mold sisir, kita klik save. Oke, nah seperti ini teman-teman. Kemudian kita masuk ke ini solid bodies, save bodies. Oke, nah udah muncul seperti ini. Kita langsung auto assign tidak. Nah muncul seperti ini. Nah warnanya juga berubah. Kemudian bentar, ini ada 7 komponen. Kemudian kita akan setelah auto send tadi, kita akan simpan dulu. Mold oke. Nah jika sudah, kita simpan. Kemudian kita checklist. Kalau muncul seperti ini, kalian gak usah khawatir. Kalian cukup klik yes, 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 yes. Oke, ini sedang menyimpan. Nah, ini bisa kita klik rebuild and save document saja karena ini direkomendasikan. Klik. Kemudian, nah, ini udah. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kita tinggal masuk ke Windows, kemudian ini yang barusan kita save, kita klik. Nah, masuk ke sini. Oke, kita tinggal pilih yang assembly, kemudian explode view. Oke, bentar. Nah, kita akan sebentar, ini naik ke atas ya.
sebentar. Oke, kita naikkan ke atas. Nah, seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi. Ini kita naikkan juga ke atas. Ini juga. Kemudian ini ke atas juga. Ini ke atas. Ini juga ke atas. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita akan warnai ini. Kita akan beri warna pada appearance. Oh, sebentar. Klik appearance, body. Kita kasih warna bodinya. Bebas warnanya, kita bisa pilih warna apa saja. Saya akan memilih warna ini, ungu. Oke. Jika sudah, klik OK. Nah, sudah. Ini kita simpan. Nah, oke. Sudah seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke tadi mold sisirnya. Bentar. Nah, ini. Nah, oke, kita sudah masuk di sini. Kemudian kita masuk ke direct editing, move or copy bodies. Kita bisa klik ini. Kemudian ini dan juga ini. Nah, kita pilih rotate. Klik yang garis ini. Oke. Kita bisa masukkan sudutnya yaitu 270. Kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini bisa kita naikkan juga. Kita move copy bodies. Kita klik ini. Nah, kemudian kita naikkan. Nah, seperti ini. Klik. Kita bisa kasih warna. Kita klik kanan. Klik kanan. Kemudian pilih body. Kita kasih warna ungu seperti tadi. Kita klik OK. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, mungkin cukup seperti itu karena molding sisirnya sudah jadi. Saya kira videonya cukup sampai sini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.